Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, mungkin akan menjadi kebutuhan kita di dalam dunia pendidikan, bahwa di sekolah itu baik di SD, SMP ataupun SMA atau SMK, memang harus ada pengembangan karakter siswa, dan mungkin juga akan menjadi bagian dari penilaian bagi pengawas sekolah, bagi asesor yang melakukan visitasi akreditasi sekolah. Mungkin hal ini akan bisa menambahkan terkait dengan peningkatan penilaian sekolah kita atau peningkatan kinerja kita di sekolah. Memang dalam pengembangan karakter siswa itu ada 4 ya yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Yang dimana yang pertama itu adalah siswa memang harus memiliki perilaku disiplin. Kemudian pengembangan karakter siswa yang kedua itu bagaimana siswa memiliki perilaku religius, dan yang ketiga siswa harus memiliki perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah atau madrasah. Kemudian yang terakhir dalam pengembangan karakter siswa itu ada siswa memiliki perilaku bahwa bebas dari perundungan. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba akan menyampaikan, semoga akan bermanfaat bagi kita di dunia pendidikan ya. Bagaimana siswa menunjukkan perilaku disiplin terhadap tata tertib sekolah atau madrasah dalam berbagai situasi. Di sini memang kita harapkan bahwa perilaku ini akan menjadi atau membudaya di sekolah, terbiasalah, akan menjadi terbiasa di dalam aktivitas keseharian. Aktivitas keseharian itu akan terbentuk apabila mungkin akan dimulai dari hal-hal yang kecil, atau kita melakukannya dengan manajemen yang paling baik. Kemudian yang harus dilakukan dalam perilaku disiplin yang membudaya itu, yang pertama, siswa harus disiplin terhadap waktu. Misalkan bagaimana siswa disiplin hadir di dalam kelas atau hadir di sekolah, hadir dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Maka kedisiplinan waktu ini harus ada catatan-catatan daripada guru wali kelas misalkan, atau buku piket yang berisi yang berkaitan dengan kedisiplinan waktu itu. Kemudian ada tata tertib yang mengatur itu. Ada tata tertib, sebelumnya ada tata tertib yang akan mengatur itu bahwa siswa itu harus disiplin waktu, hadir di sekolah misalkan jam sekian, masuk di sekolah itu jam sekian. Ya, kemudian dibarengi juga dengan tadi itu bahwa kita harus ada buku catatan, ada buku piket dan lain sebagainya untuk sebagai media untuk mengontrol aktivitas siswa. Oleh karena demikian, kalau sudah terbentuk hal-hal seperti itu, nanti akan secara tersendiri misalkan perilaku disiplin waktu ini akan membudaya terhadap siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah disiplin berpakaian. Ini memang mungkin akan dinilai sepele oleh kita.
Tetapi hal seperti ini akan dinilai juga oleh pengawas, asesor, atau oleh kepala sekolah misalkan. Maka kedisiplinan berpakaian misalkan pada hari ini di dalam aturan tadi, tata tertib tadi, bahwa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dan lain sebagainya, itu ketentuan dalam tata tertib itu pakaiannya seperti apa. Maka kedisiplinan berpakaian seperti ini juga memang harus juga ada tadi itu. Ada buku piket misalkan yang berkaitan dengan catatan-catatan siswa yang memang tidak disiplin dalam berpakaian, atau siswa sebaliknya yang disiplin dalam berpakaian. Dan di dalam tata tertib juga dituangkan ada penghargaan atau sanksi ketika melanggar hal-hal yang sudah disepakati. Kemudian ada catatan guru. Ya, karena ini mungkin akan berkaitan dengan administrasi kita. Administrasi kita di sekolah itu bagus nggak? Mungkin semua sekolah itu sudah melakukan hal-hal seperti itu. Semuanya sudah dilakukan. Siswanya sudah rapi, kemudian siswanya disiplin waktu terkait dengan kehadiran di sekolah, kehadiran di dalam kelas misalkan. Mungkin kita tidak akan mencatat atau tidak masukkan dalam buku catatan guru atau tenaga kependidikan, ya terutama misalkan guru kelas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan perilaku disiplin terhadap tata tertib ini, yang ketiga adalah kepatuhan terhadap tata tertib. Ya, siswa juga akan dinilai bahwa siswa di sekolah itu patuh nggak terhadap tata tertib sekolah. Ya, kalau patuh misalkan, itu harus dikuatkan dengan catatan-catatan tadi. Ada buku piket juga terkait dengan kepatuhan tata tertib sekolah atau madrasah. Kemudian ada juga misalkan buku piket, kemudian ada catatan-catatan guru yang berkaitan dengan siswa yang patuh terhadap tata tertib sekolah. Ya, kalau misalkan pengawas yang melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kinerja sekolah atau asesor misalkan, maka hal ini baru orang percaya yang melakukan pemeriksaan itu. Ya, tentu kita harus memperlihatkan bukti ya bahwa inilah yang dilakukan oleh siswa. Ya, di samping ya memang aktivitas-aktivitas di sekolah memang sudah membudaya terkait dengan kedisiplinan terhadap tata tertib yang disepakati oleh sekolah. Ya, mungkin itu sementara ya Bapak Ibu. Nanti akan kita lanjutkan pada video-video berikutnya yang berkaitan dengan pengembangan karakter yang ketiga tadi, dari 3 pengembangan karakter, yaitu religius, kemudian tangguh dan tanggung jawab, kemudian bebas dari perundungan. Itu mungkin akan ada video-video berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.